Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin subur, sehat, rimbun dan roset. Terlihat dari daun atasnya ini baru terbuka sudah mulai besar. Itu artinya sehat dan subur. Nah, teman-teman, ini adalah aglonema mekarsari. Aglonema mekarsari itu ya seperti ini, daunnya agak bulat, kemudian garis tengah daun berwarna merah dan banyak warna goldennya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah aglonema mekarsari. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara gampang merawat aglonema mekarsari agar bisa sehat, subur, dan rimbun. Jadi tidak ribet teman-teman, sangat gampang. Kalau kita tahu caranya, itu aglonema akan tumbuh sehat dan subur. Ya, seperti aglonema mekarsari saya ini. Nah, kita mulai dari bawah teman-teman. Jadi saat kita menanam aglonema harus menggunakan pot yang sesuai dengan tanamannya. Jadi seperti ini pot akar. Di bagian bawah tuh kan banyak lubangnya. Kemudian saya tambah lagi di samping teman-teman. Ini supaya tidak mengkhawatirkan air akan tergenang. Jadi ini tidak ada air yang akan tergenang saat kita siram. Walaupun dikucur tetap akan menetes. Jadi tidak tumbuh jamur dan bakteri di medianya, sehingga menghindari busuk akar. Itu yang pertama, potnya. Yang kedua, medianya. Media yang dipakai media sekam, teman-temannya bisa ada campuran lainnya, misalnya kompos. Seperti saya ini kelihatan ya, bukan cuma sekam tetapi ada sedikit kohenya, ada ya bahan-bahan lain, tetapi saya beli yang sudah jadi teman-teman. Kelihatan hitam karena basah, jadi saya letakkan di teras samping. Kalau hujan mendapatkan tempias air hujan, makanya selalu basah. Tetapi kita tidak khawatir karena lubangnya bagus, lubang potnya maksudnya ya teman-teman. Nih, jadi tidak mengkhawatirkan. Ini fungsinya supaya akar bisa bernapas dan media tidak terlalu basah, karena air saat disiram walaupun dikucur itu akan menetes semua. Jadi ini tempat akar bernapas. Begitu juga di bagian bawah, karena kalau di bagian bawah kadang kurang. Kalau seperti ini diletakkan di lantai misalnya ya kan, kurang bernapas akarnya. Kalau ada lubangnya di samping itu akan semakin bagus. Jadi inilah yang paling dasar yang harus kita pahami teman-teman. Kemudian penyiramannya tidak perlu setiap hari, bisa setiap 2 hari baru disiram, atau 3 hari kalau musim hujan. Itu akan tumbuh sehat dan subur, cantik sekali. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah penempatan. Ya teman-teman, jika ingin aglonema tumbuh sehat dan subur, maka harus mendapatkan sirkulasi udara yang
bagus. Seperti saya ini kebetulan di teras depan saya rekam video, itu sirkulasi udara bagus, jadi kelihatan ya kalau angin bertiup bergerak seperti itu. Namun aglonema mekarsari ini saya letakkan di teras samping, teman-teman. Jadi sama saja udaranya bagus, sirkulasi udara bagus. Kemudian pencahayaan itu juga sangat bagus, sehingga warna daun akan terlihat sangat segar seperti ini ya, teman-teman. Itu segar sekali, tertiup angin. Ah, ya kan? Datang lagi si hitam, teman-teman ya. Ngapain meong? Meong. Tuh, si hitam kecil datang. Dia ikut juga, teman-teman. Jadi supaya bagus warna daun tetap segar bugar, itu harus mendapatkan cahaya yang cukup, teman-teman. Kalau saya ini bagus sekali karena saya letakkan di teras samping, mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup. Tapi kalau siang berteduh karena di atas teras samping, teman-teman ya, di bawah atap. Kemudian pemupukan itu juga penting. Teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia, tetapi harus berhati-hati kalau pupuk kimia. Sebaiknya dicairkan dulu atau ditambah air baru dipakaikan menyiram. Tetapi lebih bagus kurang sedikit daripada kelebihan. Kalau kelebihan bisa overdosis, bisa mati, teman-teman. Jadi mending sedikit. Misalnya 1 sendok makan ya kurang lebih 5 liter itu dicairkan untuk menyiram aglonema kalau kita mau menambah nutrisinya. Tetapi kalau saya pilih yang paling aman, yaitu saya menggunakan vitamin B1, kemudian air lindi, dan juga POC. Itu kan saya buat sendiri, POC dengan air lindi. Itu saya pakai untuk menambah nutrisinya. Jadi tumbuhnya secara alami. Jadinya seperti ini kan. Sangat segar. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa menginspirasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.